warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akad pernikahan. Nah, apa itu akad pernikahan atau biasa kita sebut itu akad nikah. Nah, akad nikah ini adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai proses perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dengan saling sedikit dua orang saksi yang mencakup atau mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Nah, dalam agama Islam untuk prosesi pernikahan itu yang sah ada 5 hal yang harus dipenuhi. Apa saja? Yang pertama yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab kabul. Nah, kalau 5 syarat di atas sudah dipenuhi, maka pernikahan itu sudah bisa dikatakan sah menurut agama. Tapi pernikahan juga harus melalui pihak KUA agar sah di mata hukum. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ada proses akad nikah. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua khutbah nikah. Nah, khutbah nikah ini merupakan hal yang disunahkan dalam Islam karena sunnah, maka sebisa mungkin ada dalam setiap prosesi akad nikah. Nah, fungsi dari khutbah nikah ini sendiri adalah sebagai pembekalan bagi kedua mempelai, sekaligus pengingat tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam berumah tangga. Nah, yang ketiga yaitu adanya ijab kabul. Sebelum penghulu akan bertanya tentang nama calon suami, dalam pertanyaannya itu, apakah Anda setuju untuk menerima saudari nama calon istri sebagai istri dengan mahar sebanyak 3 kali? Nah, setelahnya barulah acara inti dari rangkaian prosesi akad nikah alias pembacaan ijab kabul dilaksanakan. Kalau sudah bersedia dari pihak calon suami dan menerima dan menyepakati ijab kabul, maka penghulu akan menanyakan keabsahan ijab kabul ini kepada para saksi dan wali yang dihadirkan. Nah, yang keempat yaitu doa nikah. Kalau semua yang hadir sudah sepakat untuk sah, maka penghulu akan membacakan doa-doa pernikahan karena kamu dan pasangan sudah resmi menjadi suami istri. Nah, yang selanjutnya yaitu penandatanganan buku akad nikah, buku nikah maksudnya. Sebenarnya prosesi pernikahan sudah selesai dan dinyatakan sah secara agama setelah ijab kabul diucapkan. Tapi agar sah di mata hukumnya itu adalah prosesi yang penandatanganan buku nikah ini, karena ini tidak boleh dilewatkan. Dan juga kalau sudah paham untuk urusan hukum negara, segala sesuatunya nggak akan sah tanpa adanya penandatanganan dokumen jelas. Karena dokumen yang harus ditandatangani oleh kedua pengantin pastinya adalah di buku nikah itu sebagai tanda bukti bahwasanya sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Nah, untuk yang keenam ini adalah penutup. Penutup ini apabila dari kelima prosesi yang telah saya sebutkan tadi telah dilaksanakan, maka yang terakhir adalah penutup. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai akad pernikahan dari saya cukup. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.